Kehadiran Sinar Jaya, yang telah secara resmi membuka trayek bis antar kota antar provinsi Jakarta-Madura, tepatnya pada tahun lalu, pada akhirnya memberikan lebih banyak pilihan bis, bagi para pengelaju dan para pengguna moda transportasi bis, khususnya pada trayek Jakarta-Madura dan sebaliknya. Banyaknya jumlah penduduk asal Pulau Madura yang bekerja di sekitar kawasan Jabodetabek, merupakan suatu potensi pasar yang sangat besar, bagi pemasukan perusahaan otobis, khususnya pada saat penumpang ramai di kala akhir pekan atau menjelang hari libur. Selain itu pada setiap harinya, ratusan orang Madura yang bekerja di sekitar kawasan Jabodetabek, juga banyak yang melakukan perjalanan pulang ke Pulau Madura, untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarganya. Lalu pada setiap harinya, juga selalu ada pengguna moda transportasi bis, yang diberangkatkan dari Pulau Madura, menuju kawasan Jabodetabek. Banyaknya jumlah pengguna moda transportasi bis pada trayek ini, merupakan salah satu alasan, mengapa trayek bis Jakarta-Madura cukup menggiurkan, khususnya bagi para pengusaha perusahaan otobis. Moda transportasi bis, harus diakui memang merupakan pilihan satu-satunya, bagi para perantau dan pengelaju yang berasal dari Pulau Madura untuk menuju kawasan Jabodetabek. Sejak dibukanya jembatan Suramadu, perpindahan penumpang dan barang antar pulau menuju Madura, menjadi jauh lebih mudah jika dibandingkan sebelumnya, karena tidak perlu lagi mengantri untuk masuk ke kapal penyeberangan. Banyak perusahaan otobis yang melihat dibukanya jembatan Suramadu ini, sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan usahanya, sehingga pada akhirnya banyak perusahaan otobis yang mengambil keputusan, untuk melayani penumpang menuju, dan dari Pulau Madura. Jalan tol yang sudah tersambung dari Jakarta hingga Surabaya, dikombinasikan dengan keberadaan jembatan Suramadu, merupakan suatu kombinasi yang sangat tepat, bagi para pengusaha perusahaan otobis, dalam memaksimalkan pelayanannya kepada para pengguna moda transportasi bis yang berasal dari Madura. Perusahaan otobis Sinar Jaya, yang sebelumnya sering diberi julukan Keong Cipali, kini terlihat mulai menggeliat di trayek Jakarta-Madura, dengan menjadi perusahaan otobis pertama dan satu-satunya, yang mengoperasikan bis kelas sleeper pada jalur ini. Bukan itu saja, Sinar Jaya juga menerjunkan armada bis kombi family miliknya, untuk beroperasi pada trayek ini. Namun julukan Keong Cipali yang sebelumnya sering disematkan kepada Sinar Jaya, sepertinya saat ini sudah tidak cocok lagi, khususnya untuk bis-bis Sinar Jaya pada trayek tujuan Jawa Timur seperti Madura, Surabaya, dan Malang. Pada trayek ini, bis-bis Sinar Jaya bisa melesat cepat, karena memang karakteristik para penumpang yang berasal dari daerah ini, memang lebih mengutamakan waktu tempuh perjalanan, pada pemilihan armada bisnya. Masih ingat dalam salah satu perjalanan saya menuju Malang, ketika terlihat salah satu bis Sinar Jaya tujuan Madura, melesat cepat di tol Trans Jawa. Saya sendiri, sudah beberapa kali mencoba bis Sinar Jaya, untuk tujuan Surabaya, dan memang terbukti, ketepatan waktu tempuhnya bisa diandalkan. Pada trayek bis antar kota antar provinsi Jakarta-Madura, dapat dikatakan baru perusahaan otobis Gunung Harta, dan perusahaan otobis Lorena, yang menyediakan armada bis dengan fasilitas yang cukup mewah. Perusahaan otobis Gunung Harta, menerjunkan bis tronton terbaru, dengan sasis Volvo B11R yang saat ini sedang menjadi tren. Sedangkan perusahaan otobis Lorena, merupakan satu-satunya operator bis tingkat, pada trayek bis akap Jakarta-Madura. Kemunculan perusahaan otobis Sinar Jaya pada trayek Jakarta-Madura sendiri, cukup menggebrak dan langsung memberi warna tersendiri pada trayek bis akap yang satu ini. Sudah tidak asing lagi, bahwa perusahaan otobis Sinar Jaya, selalu menawarkan tiket dengan harga yang cukup terjangkau, bagi para penumpangnya. Begitu juga pada trayek bis akap Jakarta-Madura, Sinar Jaya menawarkan tiket, yang dapat dibilang cukup murah pada trayek ini. Membandrol harga tiket hanya Rp400.000 untuk tujuan terjauh di Sumeneb, penumpang sudah mendapatkan pelayanan bis kelas eksekutif, dengan fasilitas 1 kali makan di perjalanan. Harga tiket ini memang merupakan harga tiket bis termurah pada trayek Jakarta-Madura, khususnya untuk pelayanan bis kelas eksekutif. Sebelum melanjutkan, mari sobat bantu channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like lalu subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dengan semakin berkembangnya channel ini akan bisa membantu memberikan informasi-informasi terkini dari dunia transportasi di Indonesia. Perusahaan otobis Sinar Jaya, yang selama ini telah banyak dikenal sebagai raja di daerah Ngapak dan Pekalongan, kini lambat laun mulai sukses dengan pembukaan trayek Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Madura. Adalah suatu keberanian yang patut diacungi 2 jempol,
bagi manajemen PO Sinar Jaya, yang menerjunkan armada bis mewahnya, yaitu bis Suite Plus dengan kabin sleeper pada trayek bis Jakarta-Madura. Banyak pihak yang awalnya cukup meragukan keberhasilan Sinar Jaya di Pulau Madura, namun secara perlahan tapi pasti, ceruk pangsa pasar penumpang bis asal Madura yang sangat besar, mulai bisa diambil sedikit demi sedikit oleh perusahaan otobis, yang identik dengan livery pelangi ini. Bahkan belum lama ini, Sinar Jaya kembali melakukan gebrakan yang cukup fenomenal pada trayek bis Jakarta-Madura, dengan menerjunkan armada bis Suite Kombi Bus, yang memiliki kabin double sleeper. Terlihat memang sepertinya pihak manajemen Sinar Jaya, benar-benar sedang memanjakan para penumpangnya pada trayek ini. Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, tingkat kenyamanan yang akan dirasakan oleh para penumpang, pada bis Suite kelas Sinar Jaya. Apalagi perjalanan Jakarta-Madura dengan menggunakan moda transportasi bis, dapat dikategorikan sebagai perjalanan yang lumayan jauh, dan memakan waktu yang cukup lama. Mari kita tunggu gebrakan selanjutnya, dari perusahaan otobis Sinar Jaya pada trayek Jakarta-Madura.